Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi di dalam program Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Ratna Indah Widya Stuti. Saudaraku, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan, kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terlebih kami mengucap syukur ketika hari ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap kami, baik kami yang akan mendengarkan ataupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan dan kembali meneguhkan perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kedewasaan seseorang di dalam usia tidak menjadi jaminan kedewasaan psikis ataupun kedewasaan rohaninya. Akan lebih mudah menebak usia seseorang karena itu akan tampak dari ciri-ciri fisiknya. Namun tidak demikian untuk melihat kedewasaan rohani seseorang. Hal itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Mengapa? Karena yang kita ukur itu tidak dapat kita lihat. Untuk mengetahui kedewasaan rohani seseorang, maka kita harus mengenal lebih dekat akan pribadi orang tersebut. Dan kita juga harus melihatnya dari berbagai macam sisi. Bagaimana karakternya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana dengan perilakunya, bagaimana dengan sikap hatinya di dalam merespon setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Maka dapat disimpulkan bahwa kedewasaan rohani seseorang tidak dapat dilihat dari berapa usia orang tersebut atau dari berapa lamanya dia menjadi pengikut Kristus. Banyak orang percaya yang walaupun secara fisik termasuk dalam kategori usia dewasa, namun ternyata secara rohani mereka masih tergolong dalam kategori anak-anak. Jadi usia fisik tidak dapat berbanding lurus dengan usia atau kedewasaan rohani seseorang. Karena ada pula yang usia fisiknya lebih muda, tetapi ternyata dia memiliki kedewasaan rohani yang cukup baik. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Sebagaimana layaknya seorang anak yang bertumbuh dengan sehat secara fisik, sesuai dengan tahapan-tahapan usianya, di mana ada penambahan berat badan yang sesuai, kemampuan motorik yang sesuai, maka demikian juga dengan anak-anak Tuhan yang sehat. Harusnya mengalami pertumbuhan rohani yang sehat pula. Pertumbuhan rohani harus terjadi sejak kapan? Sejak seseorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Seseorang dapat menjadi orang yang dewasa dan kemudian terus bertumbuh jika apa? Jika dia hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman itu hidup di dalamnya. Artinya apa? Artinya adalah kehidupannya dituntun oleh firman Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan sendiri.
dan bukan dipimpin oleh dirinya sendiri atau dipimpin oleh egonya sendiri. Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan bahwa mereka yang tidak dewasa di dalam Kristus akan sangat mudah diombang-ambingkan oleh berbagai gelombang. Gelombang itu bisa berbentuk masalah dalam kehidupan. Gelombang itu bisa berbentuk dalam godaan dunia, yang juga di dalamnya ada berbagai macam rupa angin pengajaran. Seseorang yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran digambarkan seperti seorang anak-anak. Kita tahu bahwa anak-anak itu sangatlah mudah dipengaruhi karena mereka belum memiliki kestabilan baik dalam hal psikis dan juga kedewasaan rohani. Dan inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Dunia sedang mencoba menawarkan begitu banyak hal untuk kita. Dunia sedang mencoba menawarkan berbagai macam solusi dari setiap masalah yang mungkin hari ini sedang kita hadapi. Dunia sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Kenapa dunia dengan begitu gencar menawarkan semuanya ini? Karena masih banyak orang percaya yang terlihat begitu mudahnya terbawa dengan apa yang dunia ajarkan. Ingat, hari-hari ini gelombang-gelombang itu akan banyak menerpa kehidupan manusia. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut dengan gelombang selama kita tetap berada di dalam satu perahu dengan Dia. Gelombang tidak selalu diartikan dengan datangnya badai masalah. Namun gelombang juga berbicara tentang godaan-godaan yang dunia tawarkan secara halus, yang kemudian akhirnya menyeret seseorang itu masuk di dalam berbagai macam persoalan. Dan kunci untuk mengatasinya adalah terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk senantiasa mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus antara lain. Yang pertama adalah milikilah keputusan, buatlah keputusan bahwa kita ingin terus bertumbuh dewasa. Sebagaimana ditulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku, salah satu ciri khas seorang anak kecil itu adalah ingin cepat menjadi seperti orang dewasa. Maka jangan heran kalau kita melihat bahwa seorang anak melihat orang tuanya melakukan berbagai aktivitas, maka dia ingin mengikuti orang tuanya. Contoh, ketika seorang anak kecil melihat ibunya sedang memasak, maka dia ingin juga untuk mencoba memasak. Ketika orang tuanya berpenampilan, berpakaian, memakai sepatu, mungkin orang tuanya adalah ibunya, dia mencoba untuk make up, maka anak itu pun biasanya ingin mencoba apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan bahkan ketika seorang anak ditanya, nanti kalau sudah besar ingin menjadi seperti apa? Maka yang dijawab adalah ingin menjadi seperti orang tuanya. Artinya apa, saudara? Artinya adalah seorang anak kecil itu tidak pernah kehabisan semangat untuk memiliki keinginan menjadi seperti seorang dewasa. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa salah satu ciri dari kekristenan yang sehat adalah seseorang yang tidak kenal lelah dan ingin terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan bahkan menjadi pribadi yang terus-menerus semakin serupa dengan Kristus. Untuk itulah, maka pribadi yang memiliki kerinduan seperti ini tidak akan membiarkan dirinya tinggal diam hanya di dalam satu fase atau dalam satu tahap saja. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Milikilah keputusan, buatlah keputusan untuk terus semakin bertumbuh. Tidak hanya menjadi dewasa, tetapi kemudian bertumbuh.
Dalam ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalimat bertumbuh di dalam segala hal memiliki arti menyeluruh atau utuh. Artinya Tuhan mau memakai setiap kita, memakai saudara dan saya, kita orang percaya, untuk mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang menyeluruh di dalam segala hal, bukan hanya sebagian hal, bukan pula hanya pada hal-hal yang tertentu saja. Pertumbuhan menyeluruh berarti mencakup semua aspek, termasuk aspek kerohanian kita. Ayat 13 menerangkan bahwa aspek pertumbuhan rohani itu melingkupi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada iman, pengetahuan, kedewasaan, dan kepenuhan di dalam Kristus. Kualitas orang percaya tidak dapat diukur hanya melalui satu sisi saja, atau hanya melalui satu tahap saja. Misalnya, hanya dengan memiliki pengetahuan yang baik saja. Tidak, tetapi harus menyeluruh, di mana di dalam sebuah kedewasaan terdapat di dalamnya sisi-sisi yang baik. Dari apa? Dari emosionalnya, dari intelektualnya, dari sosialnya, dari personal, dari relasionalnya dengan Tuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mari jemaat Tuhan, ada istilah growing up is more than showing up. Artinya, keputusan untuk bertumbuh menjadi dewasa, grow up, adalah sesuatu yang lebih berkenan dibandingkan hanya sekadar hadir atau show up. Tidak ada yang salah untuk hadir di dalam setiap pertemuan ibadah. Namun, alangkah lebih indah apabila kehadiran kita disertai dengan keputusan untuk mau bertumbuh di dalam segala hal, yaitu bertumbuh di dalam iman, di dalam pengetahuan, di dalam kedewasaan, dan di dalam kepenuhan Kristus. Selamat bertumbuh dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada hari ini kembali kami diingatkan supaya kami boleh menjadi pribadi yang dewasa. Ampuni ya Tuhan, ketika kehidupan kami jauh dari kedewasaan yang Tuhan rindukan. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan menolong, memampukan, melengkapi kami supaya kami boleh terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami rindu agar melalui kehidupan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, dan kembali kami memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami melalui seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.